Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Rapor ini di dalamnya tidak memuat peta tentang guru, tapi kami punya peta tentang guru di direktorat lain, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Dirjen GTK dan juga oleh Bu Sekjen. Nanti silahkan disampaikan bagaimana peta guru kita. Kemudian mudah-mudahan efisiensi tidak berdampak Pak, mudah-mudahan kami berusaha semaksimal mungkin. Yang kita efisiensikan adalah operasional di kementerian. Jadi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis mudah-mudahan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terkait dengan tadi dari Pak Bupati di Nias, ya kami begini Pak, ada beberapa yang memang nanti menjadi kebijakan kami terkait dengan pendidikan di daerah-daerah yang kita sebut dengan 3T itu. Yang pertama adalah pengembangan digitalisasi pendidikan, di mana kami berusaha untuk memberikan layanan pendidikan melalui kemarin Pak Presiden menyampaikan mudah-mudahan bisa kita penuhi segera untuk penyediaan berbagai macam pelayanan digital pendidikan dalam bentuk TV dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebijakan kami terkait dengan upaya untuk memberikan layanan pendidikan melalui rumah-rumah pendidikan. Jadi tidak harus berupa sekolah, tetapi bisa diselenggarakan di misalnya balai desa atau di rumah ibadah. Ada ide menarik waktu kami ketemu dengan pimpinan dari Freeport, itu mereka menyampaikan misalnya layanan rumah pendidikan itu bisa diselenggarakan di gereja. Karena gereja itu kan gereja itu kan melayani hanya pada hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, di luar hari itu kan gereja itu tidak digunakan. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu cara untuk bagaimana agar rumah pendidikan dapat dilayani di situ. Dan nanti yang mengajar, kami juga sudah menyampaikan adanya relawan pendidikan, itu tidak harus guru yang didatangkan dari jauh Pak. Tapi guru itu diangkat dari relawan setempat, supaya ada sustainability. Tidak perlu menyediakan rumah dinas, mereka tetap tinggal di rumah sendiri, tinggal di situ, tinggal nanti kita berikan pelatihannya secara khusus, mungkin menyangkut kemampuan pedagogiknya. Bisa jadi yang mengajar itu para pendeta yang mendapatkan pelatihan untuk kemampuan pedagogisnya. Kalau konten knowledge itu kan bisa berkembang, dipelajari dengan relatif mudah. Dan kemudian yang ketiga yang coba kami kembangkan lagi nanti menghidupkan kembali sekolah satu atap, Pak. Sekolah satu atap. Yang itu memungkinkan murid-murid itu tidak harus belajar keluar pulau, sehingga mereka bisa menggunakan misalnya SD untuk pagi hari, siang untuk SMP, malamnya bisa untuk SMA misalnya. Ini akan kita hidupkan lagi sekolah satu atap itu, karena memang kalau kita harus mendirikan sekolah baru semua, saya agak punya peta sedikit tentang daerah 3T itu. Ada daerah yang memang penduduknya, usia sekolahnya itu sedikit sekali. Kalau kita dirikan sekolah itu namanya kita mendirikan makam, Pak. Karena itu mesti akan mati sekolah itu. Muridnya tidak ada, gurunya tidak ada. Nah, daripada kita mendirikan makam, mending kita manfaatkan sarana dan prasarana resources yang kita miliki di daerah itu. Nah, tentu memang ini nanti, ini ada Pak Toto, senior saya di Ban PDM, namanya Ban PDM, kementerian ini kementerian PDM juga Pak kadang-kadang, pendidikan dasar menengah. Standarnya bisa agak kita kecualikan nanti untuk daerah-daerah 3T itu. Sebab kalau standarnya harus sama dengan standar 8 standar nasional yang kita buat itu, ya mesti tidak terakreditasi itu Pak. Mesti tidak terakreditasi. Karena itu maka yang kita coba lakukan adalah memperkuat belajar itu tidak hanya dengan belajar di sekolah atau schooling, tetapi belajar
di mana saja atau kita sebut dengan learning itu. Sehingga mungkin Pak Presiden sempat menyampaikan Bu Hima untuk nanti anak-anak itu bisa mendapatkan bantuan gadget gitu, tapi mungkin itu belum kami hitung lagi. Sehingga mereka bisa belajar sambil berkebun, dia bisa belajar sambil menemani orang tuanya bekerja di mana, sehingga tidak harus belajar itu di sekolah. Yang penting bisa belajar gitu. Kalau dulu ada cerita masa lalu kan belajar sambil naik sapi gitu kan, belajar sambil naik kerbau. Sekarang kan kerbonya nggak ada, sapinya nggak ada. Sekarang belajar sambil naik motor. Tapi intinya mereka harus belajar. Karena itu maka program-program penyetaraan itu nanti coba kita hidupkan lagi Pak. Dan kemudian PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat juga nanti kita hidupkan lagi. Ini adalah cara kami untuk berusaha bagaimana agar semua anak Indonesia dapat mendapatkan layanan pendidikan dengan berbagai macam platform yang kita sediakan.